Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Bagas Tufari dengan NPM 2017051081. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas 2 mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen Pak Febi Eka Febriansyah. Di sini tugasnya adalah membuat algoritma atau program untuk menyelesaikan operasi aritmatika yang menggunakan ekspresi dengan tanda kurung sebagai prioritas pengerjaan operasi. Di sini terdapat contohnya, yaitu sebagai berikut. Sebelum ke penjelasan operasinya, di sini saya akan memaparkan materinya terlebih dahulu, yaitu menggunakan stack untuk mengevaluasi ekspresi. Kita sering berurusan dengan ekspresi aritmatika yang ditulis dalam apa yang disebut notasi infix. Terdapat operan 1, operan 2. Kita memiliki aturan untuk menunjukkan operasi mana yang didahulukan daripada yang lain, dan kita sering menggunakan tanda kurung untuk mengesampingkan aturan tersebut. Hal ini juga sangat mungkin untuk menulis ekspresi aritmatika menggunakan notasi postfix, operan 1, operan 2. Dengan notasi postfix, dimungkinkan untuk menggunakan tumpukan untuk menemukan nilai keseluruhan dari ekspresi infix, dengan terlebih dahulu mengubahnya menjadi notasi postfix. Di sini terdapat contoh. Kita ekspresikan dulu infix dengan K, key, kemudian ekspresi postfix dengan P. Diskusi ini mengasumsikan semua operasi kita adalah biner operasi, masing-masing 2 argumen. Perhatikan bahwa kita juga terkadang menggunakan unary operasi seperti plus-plus atau min-min atau unary plus dan min. Di sini terdapat transformasikan ekspresi infix ke notasi postfix. Misalkan key adalah ekspresi aritmatika dalam notasi infix. Kita akan membuat ekspresi postfix yang setara P dengan menambahkan item di sebelah kanan P. Ekspresi baru tidak akan berisi tanda kurung. Kita akan menggunakan tumpukan di mana setiap item dapat berupa tanda kurung kiri atau simbol untuk suatu operasi. Di sini mulai dengan tumpukan kosong, kita memindai key dari kiri ke kanan. Langkah yang pertama adalah while. Kita belum mencapai akhir key. Lalu if operan ditemukan, kemudian tambahkan ke P, and if tanda kurung kiri ditemukan, dorong ke tumpukan, kemudian and if tanda kurung kanan ditemukan, kemudian while tumpukan tidak kosong dan item teratas bukan tanda kurung kiri. Kemudian selanjutnya keluarkan tumpukan dan tambahkan nilai yang muncul ke P. Lalu and while, keluarkan tanda kurung kiri dan tumpukan dan buang. Kemudian and if operator ditemukan, if tumpukan kosong atau jika elemen atas adalah kiri tanda kurung. Dorong operator ke tumpukan lain. Sementara tumpukan tidak kosong dan bagian atas tumpukan bukan tanda kurung kiri dan prioritas operator didahulukan dari top of the stack. Kemudian ada pop stack dan tambahkan nilai teratas ke P. And while dorong operator terbaru ke stack. Kemudian ada and if, dan and while. While tumpukan tidak kosong. Kemudian pop stack dan tambahkan nilai yang muncul ke P. Kemudian and while. Di sini terdapat catatan. Di akhir jika masih ada tanda kurung kiri di bagian atas tumpukan atau jika kita menemukan tanda kurung kanan saat tumpukan kosong, maka key berisi tanda kurung yang tidak seimbang dan salah. Kemudian mengevaluasi ekspresi postfix dimulai dengan while, kemudian and if, and while, kemudian pop. Dengan catatan, pada akhirnya hanya ada satu elemen yang tersisa di tumpukan. Ini mengasumsikan ekspresi postfix valid. Langsung saja kita ke pengoperasiannya. Yang pertama-tama kita mengubah dari infix ke postfix. Di sini saya membuat contoh seperti berikut. Key-nya 5 key, 5 dikali dalam kurung 6 plus 2 dalam kurung min 12/4. Di sini P dan S-nya masih kosong. Kemudian langkah yang pertama, key 1 sama dengan 5. Kita masukkan ke P, S-nya masih kosong, kemudian key 2 adalah kali, P sama dengan 5, kemudian kali itu kita masukkan ke dalam S. Di sini ada buka kurung yang key 3. Tadi P sama dengan 5, kemudian
tanda kurungnya kita masukkan ke dalam S. Kemudian Q46 P sama dengan 5,6, kemudian S dalam kurung X. Kemudian Q5 plus P 5,6, kemudian S-nya plus tanda kurung kali. Kemudian Q6 sama dengan 2, P 562, kemudian S-nya plus tanda kurung X. Kemudian Q7 tanda kurung P 562 plus, plusnya kita pindahkan ke P, kemudian yang di S tersisa kali. Lalu Q8-nya ada min. Dalam P itu terdapat 562 plus X. Di sini S-nya min. Kemudian Q9 adalah 12. P-nya sama dengan 562 plus kali 12. Di sini S-nya masih tetap min. Karena 12 tadi merupakan operan, sebagai operan atau angka-angka. Kemudian Q10 ada tanda bagi. P sama dengan 562 plus kali 12. Kemudian tanda bagi ini kita masukkan ke S. Yang terakhir ada Q11 sama dengan 4. Masuk ke dalam P, kita masukkan saja 562 plus X 12, 4. Kemudian S-nya tetap bagi dan kurang. Kemudian kita masukkan keseluruhannya di dalam P dengan urutan 562 plus X plus kali 12, 4 bagi dan kurang. Lalu langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berdasarkan algoritma. Di sini tadi ditemukan P-nya sebagai berikut dan S-nya masih kosong. Langkah yang pertama adalah P1 sama dengan 5, kemudian dimasukkan ke dalam S. Kemudian P2 sama dengan 6, kita masukkan juga ke dalam S. Kemudian P3 sama dengan 2, kita masukkan juga ke dalam S dengan urutan semakin pertama itu semakin di belakang. Kemudian yang P4 adalah tanda plus. Jika terdapat operasi plus, kali, bagi, atau min itu caranya adalah yang B dioperasikan dengan yang 2. Di sini tanda plus, A sama dengan 2, B sama dengan 6. Kemudian B plus A sama dengan 8, yaitu 6 tambah 2. Kita masukkan S-nya 8,5. Kemudian yang P5 tanda kali, A sama dengan 8, B sama dengan 5, B kali A sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40. Kita masukkan ke dalam S, yaitu 40. Kemudian ada P6 yaitu 12. Langsung saja kalau angka kita masukkan ke dalam S dengan urutan sama yang kayak pertama tadi. Terlebih dahulu 12,40. Selanjutnya ada P7 sama dengan 4. Langsung kita masukkan ke dalam S 4,12,40. Angka selanjutnya P8 yaitu tanda bagi atau dibagi. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 12, kemudian B dibagi A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kita masukkan 3-nya ke dalam S, yaitu S-nya sama dengan 3,40. Lalu yang terakhir ada min atau P9. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 40, lalu B dikurang A sama dengan 40 kurang 3, hasilnya adalah 37. Jadi S-nya 37 dan hasilnya ditemukan 37 atau outputannya ditemukan 37. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.